Selamat pagi Sobat Anti Narkoba. Kembali lagi di podcast BNK Berdialog. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia dan saya di sini sebagai host pada hari ini. Dan narasumber kita. Halo Sobat Anti Narkoba, perkenalkan saya Anggun Andrea Putri, saya mahasiswa bimbingan dan konseling. Saya di sini sebagai narasumber. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya sepele, tapi efeknya nggak main-main loh. Kedengarannya absurd ya, tapi ini benar-benar terjadi. Banyak anak muda yang mulai melakukannya untuk mencari sensasi. Nah, tema kita pada hari ini tuh ialah penyalahgunaan lem ibon pada kalangan remaja. Nah, Kak Anggun, apa sih sebenarnya penyalahgunaan lem ibon itu dan mengapa sih menjadi masalah yang besar di kalangan remaja? Oke, jadi penyalahgunaan lem ibon itu di mana kondisi seseorang itu menghirup udara yang ada di lem itu. Nah, mengapa ini menjadi masalah yang serius di kalangan remaja? Karena ya itu tadi, kebanyakan pengguna itu remaja dan lem ini dampaknya tuh sama dengan narkoba gitu, jadi sangat berbahaya ya. Jadi ini bisa merusak masa depan mereka, bisa mengacu pikiran mereka, dan ya bisa merusak diri mereka sendiri. Nah, itu perlu dijadikan perhatian gitu, Kak. Oh, berarti emang sangat mengerikan ya, Kak? Iya. Nah, lem ibon itu sendiri apa sih sebenarnya, Kak? Dan mengapa bisa disalahgunakan? Oke, kan pada umumnya lem ibon itu digunakan untuk kebutuhan industri ya. Itu biasanya tuh untuk ngelem kayu, ngelem sepatu, ya intinya tuh ngelem barang. Ya karena ini disalahgunakan di kalangan remaja. Karena apa ya? Karena lem ibon ini mudah diakses gitu, Kak, dibeli. Tapi ini tuh memberikan efek atau sensasi yang berbeda gitu. Nah, jadi si penggunanya ini mendapatkan euforia gitu, Kak, kebahagiaan sesaat, tapi cuma beberapa menit saja. Selebihnya itu efeknya fatal gitu, bahaya. Oh, iya. Karena mudah diakses juga ya. Kalau yang lain tuh mungkin agak susah ya untuk kalangan mereka. Karena kalau narkoba itu kan mahal kan, jaringannya itu juga susah mungkin. Kak, apa aja sih bahan kimia yang ada dalam lem ibon tuh dan mengapa ia berbahaya? Lem kandungannya itu ada dua zat kimia yang sangat berbahaya. Yang pertama itu ada toluena dan silin. Nah, zat ini tuh sangat mudah memberikan efek gitu. Efeknya itu menguap bila dihirup secara intens. Nah, ini juga dapat menimbulkan euforia gitu. Nah, terus halusinasi hingga kehilangan kesadaran. Meski dijual bebas dan murah, lem ibon ini memiliki efek psikoaktif yang berbahaya jika disalahgunakan. Oh, jadi itu ya, Kak, yang ada bahan kimia yang ada dalam lem ibon itu. Oke, Sobat Anti Narkoba, kita akan melanjutkan podcast kita pada hari ini setelah pesan berikut. Hidup ini bagaikan terbagi dua sisi. Hitam, putih, siang, malam. Laki-laki, perempuan. Kehidupan, kematian. Ada yang bisa diubah, ada juga yang tidak. Dan untuk hal yang bisa diubah, seringkali hanya dibatasi satu garis tipis, bernama pilihan. Seperti efek bola salju, sekecil apapun pilihan kita, sangatlah berpengaruh untuk hidup kita ke depannya. Menjadi pengubah sejarah atau tenggelam menjadi sejarah. Hidupmu, kendalimu. Oke, sahabat anti narkoba, kembali lagi kita di podcast kita dengan tema penyalahgunaan lem ibon pada kalangan remaja. Nah, Kak, mengapa sih remaja tertarik menyalahgunakannya dan apa pemicunya dan siapa sih yang salah sebenarnya? Oke, mengapa remaja itu tertarik gitu ya? Ini salah satu faktornya itu karena ya harganya murah tadi, bebas untuk diakses. Tidak seperti narkoba kan ya, itu aksesnya sangat sangat rahasia gitu. Tidak banyak orang yang tahu. Dan juga kemungkinan harga bahan narkoba itu mahal kan ya. Jadi tidak cukup untuk uang
anak-anak SMP, SMA gitu. Jadi mereka tuh hanya mampu membeli sekitaran 12.000 ya harganya kalau nggak salah itu ya. Nah, dan juga ini lem ini bebas dijual di toko-toko di mana saja, dan pemilik toko itu tidak tanya ya apa gunanya ini untuk lem ini. Nah, dan juga ada lingkungan sosial negatif. Nah, pergaulan dengan teman yang juga pengguna itu dapat memengaruhi remaja untuk ikut coba-coba, Kak. Jadi mereka itu FOMO ya. Misalkan nih ada temennya nih yang nawarin, ini kamu coba nih lem ini, enak loh rasanya, bikin nge-fly gitu, bahagia gitu. Nah, jadi temannya ini tertarik juga. Jadi lingkungan itu kurang sehat. Ini apa sih masalah yang umum, yaitu pelarian, Kak. Nah, pelariannya itu bisa dari pelarian karena masalah keluarga, teman-temannya juga, dan lingkungannya. Nah, mereka itu biasanya itu kan yang banyak menggunakan lem itu ya anak-anak punk gitu ya. Nah, anak-anak punk kan tidak punya rumah, tidak punya orang tua, jadi tidak ada yang membimbingnya gitu. Jadi mereka kemungkinan ada rasa lapar gitu. Nah, itu contohnya ya, Kak, rasa lapar. Jadi mereka mengalihkan rasa tersebut itu dengan ngelem. Ngelem itu bisa membuat mereka bahagia, Kak. Nah banyak anak yang tidak tahu ya resiko bahayanya itu orang tua ataupun guru gitu. Tak luput dari pengawasan lah gitu, Kak. Berarti pengawasan orang tua itu sangat penting ya, Kak? Iya, penting banget. Dan mengapa sih, Kak, banyak orang yang mengira kalau anak ngelem itu nakal? Emang mereka nakal ya, Kak? Kalau nakal sih mungkin keadaan, Kak, yang memaksa mereka nakal itu. Nah, jadi mereka hanya tersesat dan butuh bimbingan. Nah, tadi kan pertanyaan Kakak tadi siapa yang salah ya? Nah, mengingat siapa yang salah itu bukan mereka yang salah, tapi lingkungan setan yang salah gitu, yang mempengaruhi mereka. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka itu salah ataupun mereka itu nakal, Kak. Ya berarti kita nggak bisa ya. Bisa. Bahaya yang nyata untuk ngelem itu apa sih, Kak, selain bau dan mabuknya? Oke, itu ada tiga bahayanya tuh. Ada bahaya psikologis, fisik, dan sosial. Nah, dampak fisik yang pertama itu yang kita bisa lihat itu pusing, mual. Jadi penggunanya tuh setelah dia merasakan euforia itu mereka akan merasakan pusing, mual, bahkan sampai muntah. Dan juga ini menyebabkan kerusakan paru-paru dan hati dan ginjal, Kak. Nah, kerusakan permanen pada sistem saraf dan otak gitu. Jadi lem ini merusak sistem pada organ tubuh lah gitu ya, Kak, itunya tuh. Dan juga mereka biasanya tuh kehilangan kesadaran, bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak karena serangan jantung, dan penyebabnya itu karena overdosis, Kak. Bisa terlalu banyak menghirup gitu. Nah, dan dampak psikologisnya itu bisa menyebabkan mereka itu halusinasi. Kan pada lem ibon itu terdapat zat yang namanya itu LSD. Nah, LSD ini bersifat halusinogen, Kak. Jadi membuat mereka tuh halusinasi, dan juga mereka bisa aja flashback trauma masa lalu mereka gitu, Kak. Jadi membuat mereka itu makin stres gitu ya, dan halusinasi gitu, nggak nyambung lah intinya itu. Nah, tentunya itu mereka juga mengalami penurunan fungsi otak atau penurunan IQ gitu. Jadi mereka tidak bisa menyerap informasi itu dengan baik, Kak, ya. Kita bisa lihat kan bahwa orang-orang yang ngelem tuh kalau diajak ngomong tuh nggak nyambung, yang diomongin apa, yang dijawab apa. Nah, dan juga ada perubahan perilaku dan kepribadian yang menyimpang. Bisa jadi anak yang belum mengenal lem itu tadi anak yang baik-baik saja, biasa-biasa. Tapi setelah dia terjerumus itu tadi, mereka ikut gangster gitu, Kak. Biasanya mereka ikut tindakan kriminal lah intinya, kayak mencopet, terus mencuri, ya itulah intinya, Kak. Nah, teman-teman, dampaknya sangat mengerikan ya. Jadi jangan coba-coba untuk melakukannya. Nah, Kak, apa sih tanda-tanda anak remaja yang mulai terlibat penyalahgunaan lem ibon itu? Oke, tanda-tandanya ya. Nah,
sudah pasti ya mereka itu sangat sensitif dan mudah marah. Pasti mereka juga tidak terlepas dari stigma buruk masyarakat. Nah, misalkan ada orang yang menjudge mereka, ini kamu ngapain ini ngelem? Pasti mereka akan langsung marah. Ya suka-suka aku dong katanya. Pasti itu mereka sensitif gitu. Dan mereka juga menyendiri Kak. Tapi ketika mereka kumpul sama teman-temannya atau komunitas yang sama ngelem lah istilahnya itu, mereka ya berkumpul gitu Kak. Dan kita juga bisa lihat ya yang saya bilang tadi, kalau diajak nyambung tuh ngomong itu nggak nyambung, dan dari matanya itu matanya sayu, badannya itu kebanyakan kurus ya, kita bisa lihat kurus, terlihat lemas tidak gitu ya. Iya, tidak terawat gitu Kak. Oke Kak, apa sih yang dilakukan orang tua dan lingkungan untuk mensupport anak-anak tuh supaya nggak terjerumus gitu? Oke, jadi orang tua tuh sebenarnya perlu banget untuk mengawasi, melakukan komunikasi yang baik gitu kan, agar si anak ini tidak terjerumus. Bisa jadi kan orang tua tuh bisa memberikan kegiatan yang positif seperti berolahraga, mendaftarkan anak les, dan juga ya mengikuti ekstrakurikuler lah. Nah, dan memberi mereka itu edukasi tentang bahayanya zat adiktif Kak. Nah, jadi perlu banget pengawasan dan perhatian dari orang tuanya ini, dan juga orang tua tuh perlu memberikan ruang yang sehat gitu Kak, ruang untuk mereka bercerita, menyampaikan keluh kesahnya. Intinya tuh peran orang tua itu sangat penting Kak. Gimana sih Kak caranya supaya kita tuh bisa menangani remaja yang sudah terjerumus tuh? Oh ya. Mungkin dari orang tua dulu ya. Nah, orang tua tuh bisa pertama memperhatikan anaknya, dan mungkin bisa menghubungi gurunya atau pihak temannya itu untuk melakukan konseling psikologis gitu Kak, dan juga bisa mendaftarkan anaknya ini untuk melakukan rehab Kak, rehabilitas gitu. Dan orang tua juga memberikan dukungan untuk sembuh Kak, dan orang tua itu sebenarnya harusnya tidak boleh menghakimi atau menghukumnya, begitupun lingkungannya Kak. Ya. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya ada teman kalian yang seperti itu, kita tidak boleh ya menghakimi dia. Kita harus memberi dia support supaya dia bisa berubah. Oke, baik Kak Anggun. Nah, sebelum masuk ke tahap akhir nih, apa sih pesan yang harus ditanamkan untuk orang-orang yang sudah melakukan penyalahgunaan iPhone itu? Oke, ya. Kita tahu ya bahwa penyalahgunaan lem iPhone ini bukan hanya sekedar kenakalan remaja, tapi ini tuh butuh perhatian khusus dari masyarakat ataupun pemerintah. Nah, penggunanya ini bukan jahat kok, mereka juga bukan nakal, mereka hanya butuh ruang untuk dibimbing agar hidup mereka itu lebih tertata. Makanya kita sebagai masyarakat, kita tidak perlu untuk menstigma mereka itu dengan buruk. Jadi mereka hanya butuh dukungan dari kita, butuh ruang yang sehat, butuh didengarkan. Jadi kepada masyarakat semuanya, sebagai untuk mengantisipasi penyalahgunaan lem iPhone ini, ya kita perlu mengedukasi gitu Kak. Oke, sahabat anti narkoba, hari ini kita sudah membahas tentang penyalahgunaan lem iPhone di kalangan remaja. Intinya lem iPhone itu bukan untuk dihirup ya, dan banyak hal-hal seru lain yang bisa kita lakukan tanpa harus merusak diri. Kalau kalian pernah dengar atau pernah lihat bahkan mengalaminya, jangan ragu untuk cerita ke orang yang kamu percaya. Kamu nggak sendirian kok. Sampai di sini dulu obrolan kita. Jangan lupa follow podcast BNK Berdialog supaya nggak ketinggalan episode lainnya. Saya pamit undur diri. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa sayangi diri kalian sendiri. Indonesia bersinar, bebas dari narkoba. Bye.